أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله واتقوا لمثوبة من عند الله خير من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pasti lebih baik di sisi Tuhan kalau mereka mengetahui. Tapi sayangnya mereka tidak beriman dan bertakwa, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Oleh orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan Ra'ina, tapi katakanlah unjuna, yang dengarkanlah dari orang-orang tapi mendapat azab yang pedih. Kayak orang-orang yang beriman, Janganlah kamu berkata Ra'ina wa qulu unzurna. Ra'ina itu berarti katakanlah Wa'ala unzurna. Janganlah kamu mengatakan melihat, dan berkata kamu melihat, kami melihat dan kami memperhatikan dan kami mendengar, ya kan? Bagi seorang maka orang kafir itu mendapatkan yang pedih. Janganlah kamu kalau berkata, jangan kamu mengatakan saya melihat dan saya memperhatikan dan saya mendengar, dan orang kafir mendapat azab yang pedih. Sirahnya melihat tidak dengar. dan memperhatikan, yang mengatakan memperhatikan, saya melihat kok, saya memperhatikan kok, dan saya mendengar kok, seperti orang kafir tetap melihat. Ma yawaddul
Bluetooth mode. tes. Iya, baterainya itu tuh nggak nyambung. Terus, Baik. Terjemahannya kan? ya, Sampai. Wahai orang-orang yang beriman. sudah ya. Kamu jadi Ratna, Raina atau Uzum. Sekarang lanjutnya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hai orang-orang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki dan orang pemilik karunia yang besar. Hai orang-orang kafir, hai ahli kitab dan orang musyrik, bahwa sebenarnya kami tidak menginginkan diturunkan kepada kamu kebaikan dari Tuhan, tetapi Allah secara khusus memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah pemilik karunia yang besar. Jadi si kafir itu ya, orang kafir ahli kitab orang musyrik, dia tidak menginginkan ada diturunkannya kitab padanya, itu kitab yang membawa kebaikan dari Tuhan, dan Allah secara khusus memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendaki. Jadi si kafir itu dia memang tidak menerima, tapi secara khusus yang menerima itu adalah orang-orang yang beriman tadi. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lain yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu
tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang kami batalkan dan kami hilangkan, yang kami hapus dari ingatanmu, jadi ayat yang diapakan, dibatalkan dari ingatan si kafir itu, kami ganti dengan yang lebih baik, misalnya, gitu ya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu? Jadi dalam ingatan dia itu, ayat itu dibatalkan, karena dibatalkan Allah, ngacau dia kan? Diganti dengan yang semisalnya, tapi ngacau. Alam ta'lam anna Allah lahul mulkus samawati wal ardh. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu kerajaan langit dan bumi, punya kerajaan di langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain daripada Allah. Jadi Allah itu ya tahu ya, Allah itu segala-galanya kan. Allah itu penolong, Allah itu raja, ya kan. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa mayyat turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu kama su'ilu Musa min qablu wa dalil kufrabil imanin faqad dalla sawa as-sabil. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah demikian Bani Israil dahulu? Barang siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Apakah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israil dahulu? Barang siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Apakah kamu menginginkan
apakah kamu menginginkan meminta atau kepada rasulmu sepertinya Musa pernah meminta Bani Israel, ya kan? Nah, dan mengganti barang siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi orang yang bermaksud untuk meminta, ya kan, meminta tasahadu rasulakum, minta kepada rasulmu seperti si Musa minta kepada orang-orang Bani Israel min qablu, ya, sebelum, bahwa barang siapa yang menukar keimanan dengan kafiran, maka dia tersesat di jalan yang lurus. Jadi orang yang menukar imannya dengan kafir, dia telah tersesat di jalan yang lurus, seperti anaknya Iisdah, ya kan, dia pindah agama, tersesat. Wadda kasirun min ahlil kitab la yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indil anfusikum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusikum min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi innallaha ala kulli fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jalan, ya, kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan lapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Banyak dari ahli kitab yang menginginkan kamu sesudah beriman menjadi kafir, ya kan? Ahli kitab itu minta. Siapa itu ahli kitab? Adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang punya kitab Injil itu, ya kan? Ya, kitab Injil yang sudah terpeleset itu meminta supaya kamu sudah kamu beriman kepada Allah menjadi kafir, ya, karena kedengkian di dalam diri mereka. Sesudah mereka mendapatkan penjelasan yang benar, maka maafkanlah dan berlapang dadalah hingga datang Allah, perintah Allah padanya. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi maksudnya ketika si Muhammad ini adalah beriman kepada Allah, para ahli kitab itu menawarkan, hai Muhammad, berhentilah kamu mengikuti ajaran Islam itu. Sekali-sekali kamu menyembah agama saya, dan sekali-sekali saya juga akan menyembah agama kamu. Nah, ini gagasan dari ahli kitab supaya Muhammad itu tidak meneruskan ajaran Islam itu, ya kan? Kenapa? Dia sudah tahu bahwa dia sudah tersesat. Maafkanlah dan berlapang dadalah, kata Allah kepada Muhammad, sampai Allah mendatangkan, perintahkan kepadanya. Sebenarnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi boleh-boleh saja kita mengajak untuk kembali ke kafir lagi, tapi si Muhammad tidak bisa. Tapi karena Allah memberikan solusi dari keinginan si ahli kitab tadi untuk menyesatkan Muhammad. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu illallah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan segala kembalikan. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan suatu untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kata Allah, dirikanlah sholat, bayarkan zakat, ya, dan tuan-tuan hatimu dan segala kebaikan dan
dan segala kebaikan yang kamu peroleh di sisi Allahmu, di sisi Allah untuk dirimu sendiri. Jadi mendirikan sholat, membayarkan zakat adalah segala kebaikan untuk diri sendiri, ya kan, bukan untuk orang lain. Kami akan mendapatkan pahala. Jadi kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Melihat apa yang dikerjakan. Jadi kamu melaksanakan sholat, membayarkan zakat, itu adalah kebaikan untuk dirimu, akan mendapatkan pahala di sisi Tuhanmu. Sebenarnya Allah melihat apa yang dikerjakan. Jadi sholat dan zakat itu untuk pribadi, ya kan? Untuk masing-masing orang yang melaksanakannya. Nah, dia akan itu kebaikan untuk diri sendirinya, dapat pahala di sisi Tuhannya. Kalau dia melaksanakan sholat, bayar zakat, dapat pahala di sisi Tuhannya untuk dirinya sendiri. Nah, sesungguhnya Allah melihat apa yang dilakukannya. Jadi orang kalau tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan membayar zakat, dia tidak mendapat apa-apa, ya kan? Untuk kebaikan itu. Wa qalu yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Orang Yahudi berkata, ya kan, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan buktimu, bukti kebenaran bahwa Yahudi dan Nasrani jika kamu orang benar, iya kan? Jadi kata orang Yahudi dan Nasrani itu, Muhammad itu dan orang Islam itu tidak akan masuk surga. Yang akan masuk surga itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu, iya kan? Kata orang Islam dia masuk surga. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani itu yang akan masuk neraka itu adalah orang mengikut Muhammad. Kan dibalik dia. Tunjukkan kata Muhammad, jika kamu orang yang benar, berarti kamu akan masuk ke surga. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala
يحزنون. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi sambungan dari ayat yang tadi, ya kan, bahwa orang Yahudi dan Nasara itu dengan angan-angannya dia ke surga, ya kan. Nah, katanya lanjutannya, kalau dia kamu benar, tidak benar barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Jangan merasa takut dan jangan khawatir kepada mereka, dan janganlah kamu bersedih hati. Kalau itu omongannya si Yahudi dan Nasara, dia akan masuk surga, dengan kamu sedih. Kenapa? Karena Allah sudah jamin. Karena jaminan Allah itu dia apabila kamu menghadap kepada Allah, Allah itu segala-galanya yang akan memberikan amalan. Tapi kalau si Yahudi Nasara itu hanya angan-angan doang, ya kan? Jadi orang berangan-angan merasa benar gitu ya. Tetapi kata Allah, dia tidak benar. Kenapa? Dia tidak beriman kepada Allah, ya kan? Dia beriman kepada angan-angannya doang. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai'in wa qalatil nasara wa qalatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitaba kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Orang-orang Yahudi berkata bahwa orang Nasrani itu tidak akan memiliki sesuatu pegangan apapun. Jadi antara Nasara dan Yahudi itu bertentangan. Dan orang Nasara berkata juga bahwa orang Yahudi tidak punya pegangan sesuatu pada kitab mereka kan? Padahal mereka membaca kitab. Padahal mereka itu baca kitab, ya seluruh kitab. Demikian pula orang yang tidak berilmu, semisal jadi orang yang tidak berilmu itu berkata seperti ucapan mereka. Ya, di luar orang Yahudi dan Nasara, orang yang berilmu,
yang tidak berilmu, yang tak punya apa-apa, ya berkata juga di depan mereka. Maka Allah akan memberikan mengadili mereka di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi ada tiga golongan. Si Yahudi mengatakan kepada si Nasara, kamu tidak punya apa-apa. Si Nasara juga mengatakan kamu tidak punya apa-apa. Nah, orang yang berilmu yang tidak berilmu dia mengatakan, padahal dia punya kitab, ya kan? Tapi tidak dibaca dan tidak ngerti kitab. Maka Allah akan mengadili mereka di hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisih. Ini adalah contoh Yahudi dan Nasara. Bagaimana kalau umat Islam juga seperti ini? Ya sama. Kata orang NU, kamu tidak punya apa-apa. Kata orang Muhammadiyah, kamu tidak punya apa-apa. Saya pesan, ya kan? Kemudian orang-orang Islam abangan mengatakan, ya kamu dua-duanya juga salah. Ya salah. Karena dia tidak berpedoman pada kitab. Ini masalah. Ya dua-duanya juga sama di pandangan Allah itu. Ini Al-Quran ini bicara untuk orang Islam. Kalau orang Islam mengatakan tidak punya ilmu, ya jangan bicara macam-macam. Gitu. Ya itu kerja Allah akan mengadili mereka di hari kiamat dengan apa yang mereka perselisihkan. Tuh. Tidak perlu bertentangan. Jadi kalau memang sudah kitabnya sama Al-Quran, nabinya sama, jangan dikatakan ya rendah. Kita belajar bersama-sama saja, ya kan, supaya nanti tidak ada perselisihan. Umat Islam sama umat Islam aja berselisih karena golongan mereka ini, nama mazhab mereka ini, ya kan. Padahal dia tidak ngerti. Ini dah contoh. Yahudi dan Nasara aja tidak kompak. Apalagi umat Islam sama umat Islam juga tidak kompak. Di surat Al-Baqarah ayat 113. Wa man a'lamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fiha wa man a'lamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi qarabiha ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Dan apakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya
dan berusaha menyombongkan, merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, mendapat azab yang berat. Dan apakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, mendapat azab yang berat. Dan siapa yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang dalam masjid bahwa masjid Allah, bahwa mereka menyebut namanya. Kalau menyebut nama Allah itu di dalam masjid, ya kan? Lebih zalim tak orang-orangnya itu, dan berusaha untuk merobohkannya. Jadi maksudnya orang yang bertikai, yang berselisih di dalam masjid, ini kamu aliran A, ini kamu aliran B, ya kan? Zalim itu orangnya, dua-duanya, ya kan? Mereka itu bagi mereka berarti kan merobohkan ajaran Allah itu. Dia tidak pantas yang masuk masjid. Tidak pantas masuk masjid. Mereka itu apa yang mereka kerjakan. Ya. Dan bagi mereka di dunia dan akhirat mendapat kehinaan. Kecuali dia merasa takut hanya kepada Allah saja. Tetapi kalau kepada manusia, sesama manusia yang berbeda mazhabnya, kemudian bertengkar, saya yang benar, kamu yang benar, ini yang terjadi. Merasa takut kepada Allah, mereka mendapat kehinaan di dunia. Ya, mereka dapat kehinaan dan mendapat azab di akhirat. Ya, akhirat mendapat Azab yang berat. Apa yang disebut dengan kehinaan di dunia? Karena bertengkar, ya kan? Berselisih. Salah paham, bermusuhan. Nah, banyak yang terjadi seperti ini. Kalau misalnya mazhab A, ini kamu ini musyrik, ini pekerjaan tidak ada di dalam hadis Rasulullah, tidak ada kamu mereka yang menyembah kuburan segalanya. Dia tantang, bertengkar dia di dalam masjid gara-gara itu. Ya, kamu menuju hari segalanya itu membuat masalah yang terjadi. Ya, sebenarnya di masjid itu adalah hanya takut untuk kedamaian dan takut hanya kepada Allah, bukan untuk ajang berlomba bermusuhan. Ini permasalahannya. Begitu juga kalau terjadi musabaqah tilawatil Quran, kalau terjadi keirian, kedengkian antaranya kelompok A dan kelompok B yang menang, nah ini juga sama-sama mendapat azab akhirat. Tidak boleh, ya kan? Si A mendukung ini, Ya. Jadi tidak boleh. Kita ngajar Al-Quran ya sama-sama lah. Si A ngajar Al-Quran. Si A yang menang ya beda aja dia menang. Dia lebih baik daripada kita. Allah, kita belajar dari. Jadi ajang permusuhan itu yang dihindari oleh Allah. Hanya Al-Quran berbicara itu. Sadaqallahul azim. Silati berapa tadi? Silati sampai? Ya boleh. Dan satu lagi di sini. Silati yang boleh. Ya kalau gitu rendah, rendah main. Dua sini di padang sini. Telah jauh di sana. Baik-baik pertamanya, tapi lama-lama lah. Apa aja.
sama aja deh kayak di partai kan, partai juga sama.